Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rizky Fernantalayata dari kelas KAP 20.1 Cabang Stekom Ungaran akan melanjutkan pada pertemuan 2. Next. Manfaat informasi akuntansi. Organisasi laba. Meski organisasi laba bertujuan tidak untuk mencari laba, organisasi ini masih memerlukan informasi keuangan untuk tujuan penyusunan anggaran, membayar karyawan, dan membayar beban-beban lain. Hal ini itu membantu organisasi nirlaba berfungsi dengan lebih efisien, menarik donatur, dan mencapai tujuan mereka. Next. Pelanggan. Pelanggan mempunyai kepentingan dengan kelangsungan hidup perusahaan, terutama mereka yang sangat membutuhkan produk-produk perusahaan dalam jangka panjang dan sulit untuk digantikan oleh produk-produk perusahaan lainnya, yang memungkinkan mereka membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas dan sesuai dengan preferensi mereka. Next. Pemasok atau supplier berkepentingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang atas pembelian barang atau jasa dari mereka pada saat jatuh tempo. Informasi akuntansi dapat memberikan gambaran sekilas tentang besarnya aset lancar yang dapat menjamin pembayaran utang-utang di atas, yang semuanya berkontribusi pada operasi bisnis yang lebih efisien dan menguntungkan. Next. 2. Sebagai bahan evaluasi keuangan, dengan melakukan pencatatan, kita dapat melakukan pengambilan keputusan untuk masa depan, yang semuanya krusial dalam manajemen keuangan. 3. Sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya akuntansi dan pencatatan keuangan ini, kita bisa mempertanggungjawabkan keuangan secara valid dan benar. Ini penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. 4. Membangun pencatatan ekonomi bisnis. Akuntansi sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi suatu organisasi ataupun bisnis. Hal ini difungsikan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian keuangan. Ini menciptakan catatan lengkap dan teratur yang memudahkan analisis dan pengambilan keputusan terkait keuangan bisnis. Next. Jenis-jenis perusahaan. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menghasilkan jasa dan bukan barang atau produk untuk pelanggan. Contohnya, nama perusahaannya Garuda Airlines, jenis jasa transportasi. Lainnya Hotel Santika, jenis jasanya hotel dan penginapan. Perusahaan dagang, perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli barang dagangan dari pemasok supplier, kemudian menjual kembali pada pelanggan. Nama perusahaannya misalnya adalah Matahari Dept Store, barang-barang produknya adalah barang-barang konsumsi. Nama perusahaan lainnya misalnya toko buku Gramedia, produknya buku-buku dan bahan-bahan bacaan. Contoh lainnya adalah pabrik mobil dan pabrik makanan yang memproduksi barang fisik. Ketiga, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli bahan baku yang terinput kemudian mengubahnya menjadi barang yang dijual pada pelanggan. Contohnya Coca-Cola. Produknya minuman, Boeing, produknya adalah pesawat terbang. Contoh lainnya adalah perusahaan dagang adalah toko retail seperti toko retail, supermarket, atau toko online yang membeli dan menjual barang tersebut kepada pelanggan tanpa memproduksi barang itu sendiri. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.